Masih bersama saya Ribu Tahwandi di perjalanan Halo Kota Batik ya, dan masih kita baca bersama-sama ya. Satu buku yang luar biasa, karya Morgan Housel, The Psychology of Money. Menarik ya, bahwa ternyata untuk ya kalau kita ngomong soal keberhasilan dan risiko ya, keberuntungan dan risiko, sebenarnya dua hal yang sama-sama besarnya dalam diri manusia ya. Dalam apa ya, perjalanan hidup setiap manusia itu punya dua hal itu. Nah, persoalannya adalah kita sama-sama tidak tahu nih, apakah keberhasilan yang kita capai adalah karena keberuntungan atau karena kemampuan kita untuk membaca risiko dan lain sebagainya dengan segala macam perencanaan dan upaya yang kita lakukan. Nah, ini dia, kalau di buku ini menarik sih. Ketika kita membaca atau melihat kegagalan orang atau keberhasilan orang, kita selalu akan mengatakan bahwa oh itu karena dia beruntung. Karena mungkin kita sebenarnya ada rasa-rasa iri atau gimana gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan orangnya langsung, berani bilang seperti itu? Enggak lah ya. Nah, berbeda dengan ketika kita berhasil nih membaca keberhasilan kita. Kita berusaha untuk mengatakan bahwa wah ini karena wah bla 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 bla, panjang lebar tuh ya. Tapi coba deh kita membaca kegagalan orang lain. Kita akan selalu mengatakan bahwa wah dia sedang tidak beruntung aja, alias mendapatkan risiko. Dia bukan mendapatkan risiko, tetapi lebih ke mungkin karena malas, mungkin karena hal-hal yang buruk gitu ya. Tetapi ketika ketidakberhasilan atau kegagalan itu menimpa kita, kita akan mengatakannya, wah saya sedang tidak beruntung aja karena saya mendapatkan risiko bla 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 dan macam-macam. Nah itulah kehidupan. Tapi siapa sih yang bisa memperhitungkan itu semuanya? Seberapa besar kita mampu untuk memperhitungkan itu semuanya? Ternyata kita sendiri nggak sempat. Nah, buku ini mencoba untuk mengulas segala sesuatunya yang berkenaan dengan bagaimana kita bersikap, berperilaku dalam kehidupan kita, terutama dalam urusan mengelola keuangan. Nah, saya lanjutkan lagi di bagian berikutnya yang ingin diceritakan oleh Morgan tentang sosok yang bukan Bill Gates tetapi punya kesuksesan yang boleh dibilang mirip-mirip lah. Tapi siapa dia? Nah, ini dia. Saya akan bacakan kepada Anda. Yang pertama, kalau yang pertama sih, tapi ini nih. Bagian ini, Morgan menulis begini. Cornelius Vanderbilt baru menjalin sejumlah kesepakatan bisnis untuk memperbesar kerajaan rel keretanya. Seorang penasihat bisnisnya memberitahu Vanderbilt bahwa tiap transaksi yang dia setujui itu melanggar hukum. Demi Tuhan John, kata Vanderbilt, kamu tidak menganggap bisa mengelola rel kereta sesuai aturan negara bagian New York, kan? Yang pertama, saya pikirkan ketika membaca itu adalah sikapnya lah yang menyebabkan dia sangat berhasil. Hukum tidak mendukung rel kereta pada masa hidup Vanderbilt. Jadi dia bilang bodoh amat dan terus maju. Vanderbilt luar biasa sukses. Jadi ada godaan memandang sikapnya yang tak peduli hukum, terkenal dan vital bagi keberhasilannya, sebagai kebijaksanaan. Sang visioner nekat tidak bisa dihalangi apapun. Namun, seberapa berbahayakah analisis itu? Tak ada orang waras yang bakal menyarankan kejahatan terang-terangan sebagai ciri kewirausahaan. Bisa dibayangkan cerita Vanderbilt berujung berbeda. Pelanggaran hukum yang perusahaan barunya ambruk karena vonis pengadilan. Kita punya masalah di sini. Kita bisa memuji Vanderbilt karena menantang hukum dengan sama bersemangatnya ketika mengkritik Enron karena melakukan hal yang sama. Barangkali salah satu
beruntung karena bisa menghindari jerat hukum, sementara yang satunya lagi sial. John D. Rockefeller sama saja. Dia berkali-kali mengakali hukum. Seorang hakim pernah menyebut perusahaan Rockefeller tak lebih baik daripada maling biasa. Namun, sering digambarkan ahli sejarah sebagai pebisnis cerdik. Barangkali memang begitu. Namun, kapan narasinya bergeser dari jangan biarkan hukum yang ketinggalan zaman menghalangi inovasi ke dia berbuat kejahatan? Atau seberapa sedikit pergeseran yang diperlukan supaya ceritanya berubah dari Rockefeller itu genius? Coba belajar yang paling tidak bisa ditiru di situasi lain karena dari keberhasilannya. Oh ya, jadi atau seberapa sedikit pergeseran yang diperlukan supaya ceritanya berubah dari Rockefeller itu genius? Coba belajar dari keberhasilannya ke Rockefeller itu penjahat. Coba belajar dari kegagalan bisnisnya. Sedikit sekali. Peduli apa aku dengan hukum? Vanderbilt pernah berkata, bukankah aku punya kekuasaan? Dia memang punya, dan itu ampuh. Namun, gampang membayangkan itu sebagai kata-kata terakhir dalam satu cerita dengan hasil amat berbeda. Garis antara keberanian dan serampangan bisa tipis ketika kita tak memberi bobot yang layak bagi risiko dan keberuntungan. Keduanya kadang jadi tidak terlihat. Benjamin Graham dikenal sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa, bapak investasi nilai, dan salah satu gurunya Warren Buffett. Namun, sebagian besar keberhasilan investasi Benjamin Graham disebabkan kepemilikan atas sejumlah besar saham Geico yang dia akui sendiri melanggar hampir semua aturan diversifikasi yang Graham tulis di buku-bukunya, di mana garis tipis antara berani dan nekat berada. Saya tidak tahu. Graham menulis mengenai keberuntungan besar dari Geico. Satu keberuntungan atau satu keputusan yang sangat cerdas. Bisakah dibedakan? Tidak mudah. Begitu juga kita berpikir bahwa Mark Zuckerberg jenius karena menolak tawaran Yahoo senilai $1 miliar pada tahun 2006 untuk membeli perusahaannya. Dia melihat masa depan dan memilih bertahan. Namun orang mengkritik Yahoo dengan sama gencarnya karena menolak tawaran pembelian dari Microsoft. Orang-orang bodoh itu seharusnya ambil untung selagi bisa. Apa pelajarannya bagi wira swasta di sini? Saya tidak tahu, karena risiko dan keberuntungan sangat sukar dipastikan. Ada banyak sekali contohnya. Banyak keberuntungan dan kegagalan disebabkan faktor luar. Para manajer paling hebat dan paling payah menggerakkan bawahannya sekeras mungkin. Pembeli adalah raja dan pembeli tak tahu apa yang dia mau. Sama-sama diterima sebagai kebijaksanaan bisnis. Garis batas antara sangat berani dan sembarangan bisa hanya setebal 1 mm dan baru kelihatan kalau disorot lampu. Risiko dan keberuntungan adalah dua sisi koin yang sama. Itu bukan masalah gampang. Kesukaran mengenali apa itu keberuntungan, apa itu keahlian, dan apa itu risiko adalah salah satu masalah terbesar yang kita hadapi ketika mencoba belajar mengenai cara terbaik mengelola uang. Namun, dua hal bisa mengarahkan Anda dengan lebih baik. Hati-hati dengan siapa yang Anda puji dan kagumi. Hati-hati dengan siapa yang Anda remehkan dan hindari. Atau hati-hati saja kalau menganggap bahwa 100% hasil bisa dikaitkan dengan upaya dan keputusan. Sesudah putra saya lahir, saya menulis surat untuk dia. Sebagian isinya, beberapa orang lahir di keluarga yang mengutamakan pendidikan. Yang
Yang lain lahir di keluarga yang tak peduli pendidikan. Beberapa lahir di ekonomi yang tumbuh pesat dan mendorong wira swasta, yang lahir pada masa perang dan kesulitan. Saya ingin kamu berhasil dan saya ingin kamu berusaha agar berhasil. Namun sadarilah bahwa tak semua keberhasilan disebabkan kerja keras dan tak semua kemiskinan disebabkan kemalasan. Ingat itu ketika menilai orang termasuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kurangi fokus ke individu tertentu dan studi kasus. Tambah fokus ke pola umum. Ya, itulah kawan. Di bagian berikutnya. Saya akan lanjutkan bacaan kita ya, bacaan saya terhadap buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kawan kita yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Aduh, ini ngeri banget nih ya. Sudah masuk ke oligarki segala. Oke deh. Pokoknya saya tunggu komen-komen Anda dan juga mungkin ada inspirasi apa, cerita yang bisa Anda sampaikan. Boleh melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855 4200912. Masih ditunggu